Insan Triputra. Saya Reza Virus dari Adisarana Armada atau lebih banyak orang mengenal dengan Asaren. Saya sudah bergabung dengan Asaren sejak tahun 2004. Dulu namanya adalah Adisarana Armada atau Adiraren. Ya. Terakhir posisi saya adalah sebagai division head untuk operation rental. Saya bergabung di Asaren tahun 2004 itu memang diajak oleh salah satu bos saya di Astra untuk mengembangkan bisnis yang sama tapi dengan skala yang lebih kecil. Dulu saya di grupnya Astra itu nama perusahaannya adalah Track, ya, bergeraknya sama dengan ASA hari ini, di mana kita mengelola aset kendaraan untuk kita sewakan ke corporate user. Ya, pada saat itu memang tahun 2004 Adiraren ini baru berdiri tahun 2003, jadi kurang dari 8 bulan. Lalu customer pertamanya mereka itu adalah Adira Finance sama PT Bank Danamon, di mana mereka dapat ekspansi bisnis cukup besar sehingga diperlukan kendaraan operasional cukup masif, saat itu sekitar 1000-an. Dan saya dengan atasan saya yang lama itu diminta untuk men-setup organisasi, men-setup layanan ke customer, men-setup profil bisnisnya Adira pada saat itu. Dan memang saya tertarik karena ini merupakan tantangan terbaru untuk saya. Bagaimana saya melihat ASA atau Adiraren pada saat saya pertama kali masuk? Pertama kali sih saya sebenarnya nggak lihat profilnya sama sekali. Yang saya lihat dan saya memberanikan ambil keputusan untuk join dengan Adiraren pada saat itu karena terus terang memang melihat profil Pak Teddy Rahmat. Saya tahu beliau masuk ke korporasinya Adira Finance pada saat itu, dan saya cukup yakin melihat track recordnya beliau, perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang besar. Nggak ada gambaran sama sekali karena pada saat itu juga kami di Track atau di Astra itu mengelola unit hampir sekitar 8.000-an, ongoing ke 10.000 unit pada saat itu, dan saya pun baru saja mendapatkan promosi untuk posisi yang cukup baik di perusahaan tersebut. Dan memang bagi saya menjadi sesuatu yang menarik pada saat saya punya tantangan baru gitu ya, karena dulu pertimbangan saya di Astra itu semua line up sudah jadi, semua bisnis proses sudah selesai dilakukan, tinggal kita mengikuti apa yang kita akan jalankan di perusahaan tersebut, semua akan berjalan dengan baik. Nah, di ASA ini start from the scratch, nol gitu. Dari Adira ini saya nggak tahu apa yang kira-kira mau saya lakukan, dan memang yang saya pertama kali lihat cuman kebetulan profilnya Pak Teddy aja pada saat itu. Posisi apa yang saya jabat di Adiraren pada saat itu pertama kali? Jadi dulu saya direkrut sebagai seorang marketing manager. Ya, itu pertama kali saya dapat jabatan di Adiraren. Sebenarnya kalau kelihat dari fungsi saya nggak berpindah banyak. Fungsi kerja saya lebih banyak terkait dengan operation, dengan sales, dengan marketing, dengan customer sampai hari ini. Jadi fungsi kerjanya tidak bergeser banyak, cuman mungkin jabatannya saya berbeda-beda gitu ya. Setelah itu mungkin saya dapat kepercayaan tahun 2007 itu mengelola wilayah barat. Ya, seluruh operasional rental di wilayah barat termasuk Jakarta itu menjadi tanggung jawab saya. Bareng dengan teman saya satu lagi, Pak Alvin, mengelola operation di wilayah timur. Lalu tahun 2012 saya dapat tugas baru untuk mengembangkan bisnis di wilayah Sumatera. Ya, jadi Sumatera itu banyak challenge yang harus kita improve pada saat itu, dan direksi meminta saya untuk mengembangkan bisnis di wilayah sana. Dan memang selama 5 tahun dari tahun 2012
sampai tahun 2017 kemarin, size bisnisnya hampir naik 2 kali lipat. Ya, cabangnya juga bertambah dari 3 menjadi 5. Lalu organisasi improve dan kita bisa mendominasi di wilayah barat tersebut atau di wilayah Sumatera. Setelah itu 2018 ada kepercayaan lagi untuk mengelola bisnis di rental sales operation untuk nasional, menggantikan posisi atasan saya yang terdahulu. Dan sampai hari ini saya bertanggung jawab terhadap divisi rental untuk pengelolaan sekitar 17 cabang. Situasi sulit apa yang pernah saya alami selama perjalanan karir saya 16 tahun di Asaren ya? Ada 2 hal yang sangat menarik, saya sering ceritain ke teman-teman. Yang pertama itu dari internal. Kalau dari internal itu situasinya adalah saya ini sudah berganti direksi 3 kali. Dan yang paling sulit adalah mengkalibrasi ekspektasi dari masing-masing direksi ini. Nah, itu merupakan tantangan tersulit yang pada saat itu saya harus alami, lalu saya harus formulasikan sehingga perusahaan itu tetap tumbuh, ekspektasi saya juga tetap tumbuh, dan saya bisa berkembang di dalam satu organisasi yang sama. Itu menarik karena masing-masing direksi, dari direksi pertama, yang kedua, sampai yang terakhir sekarang punya ekspektasi yang sedikit-sedikit berbeda gitu ya. Pertama kali kita install perusahaan ini, kita set up perusahaan ini, hambatannya adalah bagaimana kita bisa mensinergikan orang yang ada di dalam, bagaimana kita bisa menyepakati satu bisnis proses yang betul. Berjalan kedua, lalu masuk lagi direksi yang ketiga, punya ekspektasi lebih tinggi, bagaimana kita bisa menjadi the best player untuk rental industry di Indonesia. Itu sesuatu yang pada saat itu bagi saya percaya nggak percaya gitu, karena perusahaan ini baru berdiri tahun 2003. Di tahun 2007 begitu pergantian direksi, ekspektasinya sudah menjadi the best player. Saat itu sih seperti mission impossible gitu, kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata setelah dijalanin dengan berbagai macam adaptasi, dengan berbagai macam pengalaman, dengan berbagai macam strategi, akhirnya kita ada di titik sampai seperti ini. Dan menurut saya ekspektasi untuk menjadi the best player itu sudah mulai terwujud di tahun-tahun belakangan. Kita lihat sekarang sudah menjadi pemain terbesar, size bisnisnya sudah hampir sama dengan kompetitor, line up bisnisnya pun sudah hampir sama dengan kompetitor. Ya, kompetensi orangnya pun sama, bahkan kita jauh lebih baik karena kita didukung oleh angkatan-angkatan muda yang punya energi cukup besar gitu. Nah, itu yang pertama yang mungkin menjadi satu problem pada saat saya pertama kali join. Yang kedua sama mengenai market atau mengenai potensial bisnis. Pada saat saya join, itu mobil yang kita kelola baru 960, hampir 1000 unit baru saat saya join ya. Kita delivery mobil ke Adira Finance dan kita delivery mobil ke Bank Danamon. Dan bahkan pada saat kita delivery ada sebagian mobil Danamon dikembalikan karena terlalu lebih. Membayangkan unit 900 sampai ke 25.000 hari ini itu sepertinya hal yang nggak bisa saya bayangkan. Karena pada saat saya keluar dari perusahaan yang lama, dari Astra Group, unit yang kita kelola pun sebenarnya baru sekitar 7.000 sampai 8.000 unit. Ya, pada saat itu ekspektasi saya udah bagaimana dari 900 ini paling tidak 10 kali lipat lah, 7.000 sampai 8.000 gitu. Saya ingat dulu direksi yang terakhir datang pernah bilang kita harus 5 kali lipat size bisnisnya dalam 3 tahun ke depan. Pada saat itu posisi kita sekitar 1.800 unit dan direksi berharap dalam waktu 3 sampai 4 tahun ke depan unit kita 10.000, hampir 5 kali lipat. Kalau dalam hati saya kayaknya ini dengan situasi yang ada agak sulit gitu ya, sampai saya bertanya bagaimana caranya gitu. Tapi pada saat kita punya komitmen yang cukup kuat, punya motivasi yang cukup bagus, ternyata mimpi itu bisa kita wujudkan. Nah, statistiknya memang terbukti dalam waktu 4 tahun ekspektasi direksi terjadi. Kita tembus di 10.000 unit. Nah,
itu hal yang bagi saya cukup menarik lah. Ya bisa dibilang itu berawal dari kesusahan kita sendiri kan, dari situasi yang sangat tidak memungkinkan. Kita punya challenge dari dalam dan dari luar, dan kita bisa jawab tantangan itu, and it happen, terjadi ternyata 5 kali lipatnya terjadi dalam kurun waktu sekitar 4 tahun. Bagaimana saya menghadapi situasi kesuksesan yang pernah saya alami? Bagi saya kesuksesan itu adalah masa lalu. Kenapa? Karena itu adalah akumulasi peristiwa yang terjadi di masa lalu dan kita sudah hadapi hasilnya di masa sekarang. Tapi sudah terjadi. Dan saya pikir saya pun sudah dapat reward dari hal tersebut, sudah mendapatkan apresiasi dari apa yang sudah saya lakukan. Jadi bagi saya kesuksesan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang penting bagi saya adalah pengalamannya. Bagaimana saya punya pengalaman baik atas kesuksesan yang terjadi, dan bagaimana saya bisa improve dari hal tersebut. Yang saya khawatirkan sebenarnya adalah bagaimana kesuksesan yang terjadi bisa saya jadikan pola untuk menghadapi masalah di masa depan, menghadapi situasi di masa depan. Itu yang paling sulit bagi saya. Karena kalau kita bicara hari ini, Asa sudah 25.000, ya banyak cerita. Suksesnya bagaimana, kita bisa sama-sama saling cerita gitu. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya, kita sudah mendapatkan rewardnya, kita sudah mendapatkan kenikmatan atas kesuksesan tersebut. Dan saya pikir udah cukup. Yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan kesuksesan kita, keberhasilan kita untuk menyikapi situasi di masa depan yang kadang-kadang bisa nggak sama gitu. Itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan saya untuk diri saya sendiri. Apa moto hidup saya? Moto hidup saya adalah belief is the key, atau keyakinan saya adalah kuncinya. Kenapa saya berprinsip begitu? Karena memang bagi saya, apapun yang saya pikirkan, apapun mimpi yang saya sedang pikirkan, kuncinya adalah belief, kepercayaan bahwa mimpi itu bisa saya wujudkan. Dan memang itu terbukti dari semua challenge yang saya dapati selama pengalaman hidup saya ataupun selama saya ada di Asaren. Semua ekspektasi yang saya pikirkan tiap hari itu terwujud, hampir sebagian besar. Saya berpikir Asa menjadi nomor 1 di Indonesia. Hari ini kita bisa lihat hasilnya. Saya berpikir tantangan 10.000 oleh direksi awal terwujud, itu bisa saya lakukan. Pada saya pertama kali saya masuk pegang Sumatera, saya mimpi bahwa Sumatera harus 2 kali size bisnisnya. Saya harus menjadi market leader di Sumatera. Dan itu belief itu saya turunkan ke tim saya setiap hari, setiap saya ada meeting, setiap ada speed pagi ataupun acara-acara formal, dan itu bisa masuk ke dalam alam pikiran mereka, dan pada akhirnya mereka bisa bekerja, bisa memberikan kontribusi sesuai dengan ekspektasi yang saya mau. Dan hari ini kita lihat di Sumatera, tempat saya dulu berada memberikan kontribusi, mereka bisa menjadi market leader dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Dan hari ini pada saat saya pegang bisnis rental nasional, saya pun bisa mewujudkan beberapa ekspektasi direksi yang dibebankan ke saya. Jadi kuncinya adalah belief. Saya cukup yakin semua ekspektasi bisa kita wujudkan. Kalau kita tidak belief, tidak yakin dengan apa yang kita mau, akhirnya memang badan kita, jiwa kita terpecah untuk memikirkan hal lain. Arti perusahaan di mata saya, bagi saya sebenarnya sederhana. Perusahaan bagi saya adalah tempat di mana saya bisa mengaktualisasikan mimpi saya, bisa mengaktualisasikan passion saya dan talent saya. Dan sampai hari ini kenapa saya bisa bertahan selama lebih dari 16 tahun, karena Asa masih memberikan ruangan kepada saya untuk mengekspresikan ekspektasi saya, mengekspresikan mimpi saya, mengekspresikan idealisme saya. Dan itu bukan tanpa distraction, karena memang beberapa kali dalam kurun waktu 16 tahun banyak sekali headhunter atau teman-teman atau orang-orang yang saya kenal mengajak saya untuk join atau memberikan kontribusi di tempat lain. Tapi saya pikir sampai hari ini Asaren memberikan ruangan cukup besar untuk saya untuk bisa mengaktualisasikan mau saya.
mengaktualisasikan mimpi saya. Dan saya pikir saya masih punya ruangan cukup besar untuk memberikan kontribusi terbaik saya untuk perusahaan ini. Itu arti perusahaan bagi saya. Sehingga bagi saya, kalau satu perusahaan tersebut sudah tidak cukup memberikan ruangan saya untuk berkreasi, mengaktualisasikan passion saya akan berhenti di situ. Bagaimana memunculkan motivasi baik untuk diri sendiri ataupun dari sisi perusahaan? Bagi saya sederhana. Biar perusahaan ini termotivasi, mereka punya plan, mereka punya tujuan, mereka punya journey. Begitu juga kita. Bagaimana kita memotivasi diri kita supaya tetap konsis dengan apa yang kita lakukan? Kita harus punya purpose, kita harus punya tujuan. Jadi setiap hari kita bangun jam 8 pagi, pulang malam hari, setiap hari kita lakukan dengan tujuan yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Kalau itu belum kita punya, saya yakin teman-teman pasti akan going nowhere, nggak tahu mau kemana. Cuma memenuhi keinginan untuk bekerja, hanya memenuhi kewajiban kita sebagai seorang manusia gitu ya. Tapi lebih jauh dari itu, harus kita bangun tujuan hidup kita. Apa yang kita mau kejar, kenapa kita harus bekerja, kenapa kita harus memberikan kontribusi kepada perusahaan, apa yang kita mau. Jadi kuncinya bagi saya adalah tentukan destinasi Anda, tentukan tujuan Anda. Baru kita bisa memberikan kontribusi, baru kita bisa maintain motivasi. Motivasi nggak bisa keluar dari orang lain, tidak bisa keluar dari atasan, harus ada dari diri kita sendiri.